Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Misi Allah, Misi Saya. Pelajaran ke-11, Misi kepada yang belum dijangkau bagian kedua. Kamis, 14 Desember. Iman di bumi. Dalam Lukas 18 ayat 8, Yesus menanyakan pertanyaan ini pada akhir dari salah satu perumpamaannya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sebagai murid Kristus saat ini, kita perlu melihat apa yang Yesus sedang cari. Dalam cerita ini, kita bisa melihat bahwa Yesus datang mencari iman yang bersinar, walaupun berada di antara kegelapan. Bacalah Matius 8 ayat 10 dan 13, Matius 9 ayat 2, Matius 20 ayat 29 sampai 34, Markus 2 ayat 5, Markus 10 ayat 46 sampai 52, dan Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Dalam ayat-ayat ini, siapa yang digambarkan Yesus sebagai orang-orang yang memiliki iman? Daftar ini termasuk orang-orang dengan iman mereka yang bersinar bahkan dalam kota-kota yang gelap. Di Kapernaum, Yesus menonjolkan beberapa orang dengan iman mereka. Dalam Matius 8 ayat 10 dan 13, kita bisa melihat seorang perwira kafir yang bertobat dengan iman yang besar. Kita juga melihat 4 orang sahabat yang melubangi atap untuk membawa sahabat mereka yang lumpuh kepada Yesus. Dalam Markus 10, kita bertemu dengan seorang yang tadinya buta, Bartimeus, yang imannya bersinar di Yeriko. Di saat yang sama, kita akan berharap bahwa di antara umat Allah akan ada iman yang besar. Bahkan di kampung halaman Yesus, Nazaret, sedikit iman atau bahkan ketidakpercayaan yang nyata adalah faktor-faktor yang membatasi pelayanan Kristus. Di antara murid-muridnya, beberapa kali Yesus berkata, "Hai kamu orang yang kurang percaya." Satu pelajaran yang bisa kita aplikasikan saat ini adalah bahwa iman ditemukan di tempat yang tidak diduga, di kota-kota di mana tinggal orang-orang asing, orang-orang kafir, dan orang-orang dengan agama yang berbeda. Dengan kerendahan hati kita harus pergi ke kota-kota sama seperti yang Yesus lakukan, mencari mereka yang akan memberikan sambutan dengan sebuah iman yang menyelamatkan dalam Yesus ketika kebenaran dipaparkan, dan mereka sungguh ada di luar sana. Tantangan, bukalah hati Anda dalam doa untuk sebuah porsi iman yang lebih besar, sehingga dengan iman itu Anda bisa membagikan kasih Anda bagi mereka yang dekat dan jauh. Tantangan lebih besar, bagaimanakah Anda bisa mengenali Yesus dan kebenaran 3 malaikat yang berharga? Daftarkan 3 berkat-berkat rohani yang Anda alami dari Yesus dalam kehidupan pribadi Anda. Bersiaplah untuk membagikan 3 konsep ini dalam kelas sekolah sahabat Anda. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, saudaraku, kehidupan kita di dunia ini adalah sebuah perjalanan iman. Oleh karena itu, kita harus membangun iman kita dari hari ke hari melalui perenungan akan firman Tuhan. Sebab di dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 6. Kalau kita membaca di dalam Lukas 18 ayat 8, di akhir dari perumpamaan yang Yesus berikan, dia berkata, akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman itu penting di dalam kehidupan kita, tetapi apakah kita cukup beriman kepada Tuhan di dalam kehidupan kita? Banyak orang yang menyebutkan diri sebagai orang percaya, beriman kepada Tuhan. Namun dalam praktek hidup sehari-hari, kita tidak hidup karena percaya atau hidup dalam iman, tapi hidup oleh karena melihat segala sesuatunya sangat dikendalikan, dipengaruhi oleh situasi, keadaan, atau apa yang terlihat secara kasat mata. Bukti nyatanya adalah seringkali sikap hati kita mudah sekali untuk berubah. Ketika kita mendapatkan tantangan di dalam kehidupan kita menjadi mudah untuk kecewa, mudah untuk mengeluh, mudah untuk bersungut-sungut, mudah untuk menyalahkan orang lain, mudah untuk menyalahkan akan keadaan kita saat ini, dan bahkan kita menyalahkan Tuhan. Mengapa hal ini harus terjadi di dalam kehidupan kita? Dan seringkali kita yang mengaku orang-orang percaya perlu untuk melihat bukti yang konkret, barulah kita percaya. Kita dapat dikatakan hidup karena percaya bila kita senantiasa tinggal di dalam firman-Nya, merenungkan akan firman Tuhan menjadi kesukaan kehidupan kita. Karena sama seperti yang tadi kita sudah lihat di dalam Roma 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita sangat tergantung pada seberapa banyak kita mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan. Di dalam pelajaran kita mempelajari ada beberapa orang-orang yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, tidak terpengaruh dengan situasi kehidupan mereka. Di Kapernaum, Yesus menonjolkan beberapa orang dengan iman mereka.
seorang perwira kafir yang bertobat dengan iman yang besar. 4 orang sahabat yang melubangi atap untuk membawa sahabat mereka yang lumpuh kepada Yesus. Seorang yang tadinya buta, yakni Bartimeus, yang imannya bersinar di Yeriko. Dan masih banyak lagi. Suatu pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah bahwa iman ditemukan di tempat yang tidak diduga, di kota-kota di mana tinggal orang-orang asing, orang-orang kafir, dan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan apa yang harus kita lakukan? Sama seperti dengan mereka yang setia kepada Tuhan yang pernah dicatat di dalam firman Tuhan. Dan lebih utama lagi, yang Yesus telah lakukan. Kita harus dengan penuh kerendahan hati, kita memberi diri untuk menyatakan akan misi ini kepada saudara-saudara kita ini. Kita mencari mereka yang memberikan sambutan dengan sebuah iman yang menyelamatkan di dalam Yesus. Ketika kebenaran itu disampaikan, iman adalah percaya meski belum melihat, dan iman adalah melakukan dengan ketaatan segala kehendak Tuhan apapun resikonya. Mari kita terus beriman kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Lebih khusus lagi ketika kita menyampaikan akan kabar baik keselamatan kepada setiap orang. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus beriman di dalam Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.